Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lukas Priyatno pada segmen cerita horor. Apa kabar kalian semua? Gue doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan melanjutkan cerita Pelet part ketiga, di mana Cynthia menemukan seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit yang dialaminya yang tentunya dari gangguan-gangguan hal mistis. Namun, hal itu tak seperti yang dibayangkan. Hal-hal gaib atau hal-hal mistis selalu saja datang di setiap malamnya. Dan lagi-lagi Cynthia harus menelan pil pahit karena tidak dapat disembuhkan. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum kalian menonton cerita ini, kalian subscribe terlebih dahulu agar gue bisa lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru di channel ini. Like videonya, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor seputar pendakian atau urban legend, kalian bisa DM ke Instagram gua atau inbox ke Facebook gua. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Aku seperti kerbau dicucuk hidungnya dan langsung mengikuti perintahnya. Kubuka dua kancing kemeja yang aku kenakan. Setelah itu, dukun ini menulis seperti tulisan Arab di badanku. Tulisan ini berwarna merah dan mengeluarkan bau yang sangat khas. Aku bertanya, "Ini apa? Dan untuk apa gunanya?" Ini namanya raja. Dan ini untuk membentengi diri kamu dari makhluk lain. Sambil dia terus menulis benda itu di dada dan di punggungku. Setelah itu, aku disuruh memanggil makhluk tersebut dengan cara melakukan ritual yang biasa aku lakukan di rumah. Sontak aku kaget. Tidak mungkin aku telanjang bulat di depan dukun ini. Tapi lagi-lagi aku menuruti apa yang dukun ini inginkan. Aku seperti anjing yang diberikan tulang oleh majikannya. Aku mulai melepas pakaianku satu demi satu. Kulihat si dukun memperhatikan kegiatan aku tanpa mengedip sedikit pun. Aku serasa ingin dimakan olehnya. Setelah itu, aku membalikan tubuhku dan mulai membayangkan sedang bersetubuh. Tapi aku merasa tidak bisa membayangkan hal-hal itu. Entah kenapa, sepertinya dukun ini tahu apa yang aku rasakan. Lalu ia berkata, Saya akan membantu kamu supaya bisa lebih bergairah. seperti tersambar petir siang hari rasanya yang aku rasakan. Setelah mendengar ucapan dukun tersebut, mataku tetap terpejam dan aku mulai merasakan sesuatu. Seperti ada yang bermain di area leher dan dadaku. Entah apa yang dukun ini perbuat terhadapku. Aku hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Makhluk itu datang. suara dukun itu menyadarkanku. Dukun itu menyuruhku untuk mengenakan pakaian. Dan dengan sigap aku pakai kembali pakaianku. Dan aku duduk kembali. Kemudian dukun itu memanggil Kak Siska ke atas dan berbicara bahwa makhluknya terlalu kuat dan aku harus dimandikan dengan kembang 7 rupa. Beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan mulai subuh. Adiknya si dukun ini belum juga kembali semenjak diperintahkan untuk membeli minuman tadi.
Aku akhirnya beristirahat di bawah bersama anak dan istri dukun tersebut. Sementara Kak Siska sibuk bolak-balik atas ke bawah dan bilang bahwa adiknya abang disembunyikan oleh makhluk yang berada di dalam tubuhku. Beberapa kali abang mencari adiknya bersama anak buahnya, tapi tidak juga diketemukan. Dukun itu menyuruhku dan Kak Siska untuk kembali ke rumah. Dan dukun itu berpesan kalau aku harus ke tempatnya lagi untuk dimandikan kembang 7 rupa. Dan syaratnya harus membawa uang sejumlah 555.555 perak. Dukun itu lalu melanjutkan mencari adiknya. Setelah itu, aku pun pergi dari tempat itu dan diantar oleh Kak Siska. Setibanya di rumah, aku bingung kemana mencari uang sebanyak itu. Bagi anak sekolah seperti aku, itu jumlah yang sangat besar. Apa aku harus pinjam? Tapi nanti aku gantinya pakai apa? Aku harus berbohong pada ibuku dengan alasan urusan sekolah. Aku rasa tidak mungkin. Aku semakin bingung karena waktu yang ditentukan dukun itu. Aku coba bertanya pada Kak Siska dan ia menjawab, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus berusaha mati-matian. Sempat aku berpikir untuk menjual diri, tapi hati kecilku mengatakan tidak. Kemudian aku berdoa, ya Allah, jika ini memang jalannya, mudahkanlah. Tapi jika ini salah, tolong susahkanlah segala caranya. Amin. Entah mengapa dukun dan Kak Siska seperti hilang begitu saja tanpa kabar. Ya, aku menyimpulkan bahwa Kak Siska telah bekerja sama dengan si dukun itu untuk mengelabuiku. Dan bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah di kehidupanku. Mengapa aku terlalu bodoh dan polos karena mudah percaya dengan orang lain? Aku merasa menyesal dan putus asa. Kulihat raut wajah nenek dan ibuku dengan kerut di wajahnya. Aku menangis, mengapa aku sampai begini? Ternyata memendam masalah sendiri itu salah. Apalagi aku tak tahu harus berbuat apa dan tak ada solusi buat mengatasinya. Akhirnya aku putuskan untuk cerita ke salah satu temanku, dan ia menyarankan aku untuk pergi ke Pak Ustadz karena apa yang aku lakukan salah. Setelah lama aku bercerita, akhirnya aku mendapatkan kontak Pak Ustadz yang dimaksud temanku. Lalu aku menelpon dan menceritakan semuanya. Beliau menangis mendengar semua ceritaku, miris katanya. Beliau menyimpulkan bahwa Bang Ebe ini menyetubuhiku dengan perantara makhluk tersebut. Dan bukannya mengikat batinku dengan aji, justru membuatku terikat dengan makhluk itu. Sangat kejam. Air mataku tak tertahan lagi. Mengapa ia begitu tega terhadapku? Apa salahku? Dan raja yang ditulis oleh si dukun itu di tubuhku bukan untuk membentengiku. Justru itu membuka jalan makhluk dari dimensi lain. Pak Ustadz menyarankan untuk datang ke tempatnya dan aku harus segera diruqyah. Namun aku bingung bagaimana caranya aku bisa datang ke tempat beliau. Jaraklah yang membuat aku kembali putus asa. Beliau menyarankan aku untuk bisa meruqyah diri sendiri dengan cara mengambil air wudhu sebelum aku tidur dan menepuk-nepuk tempat tidur serta membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Insya Allah tak akan ada gangguan lagi. Pak Ustadz berbicara dengan nada yang lembut. Akhirnya aku menuruti apa yang Pak Ustadz katakan, dan saran itu rutin aku lakukan. Alhamdulillah, sampai akhirnya selama beberapa tahun ini gangguan itu jarang terjadi, namun tidak sepenuhnya menghilang. Setelah beberapa tahun tidak membuka hati untuk siapapun,
aku kembali memberanikan diri untuk dekat dengan laki-laki dan tepatnya 15 Juli tahun 2020. Aku bertemu dia yang kebetulan dia seorang teman Aji. Dan aku memutuskan untuk memberikan ruang pada laki-laki ini. Sebut saja Fakih. Fakih sosok laki-laki yang baik. Dan Fakih berniat mengajak aku ke hubungan yang lebih serius. Lalu, aku mengiyakan niat baik Fakih dan mencoba mengenalkan Fakih ke keluargaku. Dan begitu juga sebaliknya. Karena aku merasa diriku ini harus dibersihkan. Ya, meskipun aku suka sholat dan mengaji, tapi aku tetap ingin diruqyah. Aku menceritakan semuanya pada Fakih dan menerima aku apa adanya. Ia selalu mensupport semua yang aku lakukan. Lalu aku menceritakan semua hal ini kepada kakak iparku. Ternyata kakak iparku mempunyai seorang kenalan yang mengerti tentang supranatural. Sebelum sempat bertemu dengan orang ini, tiba-tiba rasa sayangku kepada Fakih hilang begitu saja. Malah justru aku sangat membencinya. Entah karena apa, aku memutuskan hubunganku secara sepihak. Kakakku yang tahu hal ini merasa marah dan jengkel. Lagi-lagi aku mempermalukan keluargaku. Ya, sebelum mengenal Fakih, aku juga sempat ingin menikah. Namun, rasa itu hilang begitu saja. Sama persis dengan apa yang aku alami sekarang dengan Fakih. Handphoneku berdering dan itu telepon dari kakakku. Aku disuruh mencari air 7 sumur dan kembang 7 rupa. Entah untuk apa semua ini, pikirku. Aku mulai mencari apa yang kakakku sampaikan. Setelah semua aku dapatkan, sore itu aku bergegas ke rumah kakakku. Dengan setengah berlari, sampailah aku di rumah kakakku. Dan di sana sudah ada teman kakakku yang waktu itu sempat kita bicarakan. "Saya Rian," ungkapnya sambil mengulurkan tangan kepadaku. "Aku Tia," jawabku pelan dan menjabat tangannya. Aku disuruh duduk bersimpuh dan membelakanginya. Dia memegang beberapa titik di punggungku sembari membaca sesuatu. Entah apa yang ia bacakan karena tidak terdengar jelas di telingaku. Rian menyuruhku untuk terus beristighfar. Tiba-tiba Rian terpental dan derun nafasnya kencang seperti orang yang habis berlari. Rian menyuruhku untuk mandi air dari 7 sumur dicampur oleh kembang 7 rupa yang sudah dibaca-bacakan olehnya. Aku harus dimandikan tepat jam 7 malam dan 7 gayung yang berbeda. Rian berpesan bahwa aku memang harus cepat-cepat diruqyah karena ini sudah di luar kemampuannya. Jam menunjukkan tepat pukul 7 malam. Aku akhirnya dimandikan air tersebut dengan dibantu kakak iparku. Setelah proses pemandian itu, aku tidak merasakan apa-apa dan tidak berpengaruh sama sekali. Makhluk itu tetap saja datang dan selalu menikmati tubuhku hingga sekarang. Pesan dari Cynthia. Aku sarankan buat kalian semua jangan pernah ngelakuin apa yang aku lakukan. Jangan pernah sampai salah jalan kayak aku. Jangan terlalu mudah percaya sama orang dan jangan pernah bego sama cinta. Cinta tidak harus memiliki. Jika terlalu ingin memiliki, kita bukan mencintainya, melainkan hanya terobsesi oleh sesuatu yang ada di dirinya.